Senang sekali bisa hadir di forum Public Affairs hari ini. Terima kasih atas waktunya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa turut berperan serta di acara Employee Engagement Summit dan bertemu rekan-rekan walau kita bertemu secara virtual. Perkenalkan, nama saya Nila. Pada kesempatan ini saya akan sharing seputar tantangan serta strategi komunikasi internal di masa krisis yang kami lakukan khususnya di Gojek dan juga dalam konteks GoTo. Sebelumnya mungkin rekan-rekan semua sudah cukup kenal dengan brand kita, Gojek. Gojek beroperasi di kota-kota dan negara-negara di beberapa negara di Asia Tenggara. Selain di Indonesia, kita ada operasi di Singapura dan Vietnam. Dan juga kita memiliki kantor untuk beberapa tim engineers di India. Gojek sendiri terakhir dari keinginan kita untuk memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari, khususnya di sektor informal. Kami memiliki misi untuk memanfaatkan teknologi dalam menghilangkan friksi dan juga memberikan solusi yang efektif dan efisien dari kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan cara menghubungkan konsumen ke berbagai penyedia jasa dan barang terbaik di pasar melalui platform kami. Komunikasi internal di Gojek sesuai dengan tema pada hari ini, internal comms di Gojek ini merupakan salah satu bagian dari sub-function di bawah corporate affairs, yang tanggung jawabnya tentunya tidak bisa dianggap enteng. Jadi secara fungsi 3 tahun yang lalu, internal comms itu masih di bawah HR, tapi karena melihat kompleksitas dari komunikasi kepada karyawan, kemudian fungsi ini dipindahkan di bawah corporate affairs yang memang banyak fokusnya kepada komunikasi. Untuk komunikasi atau internal com sendiri, kita punya satu moto atau prinsip di mana kita ingin memastikan, tadi seperti yang Pak Pambudi bilang ya, ini sejalan sekali, kita ingin memastikan bahwa employees atau karyawan itu tetap engage, jadi engagement kita kepada karyawan itu tinggi, dan juga memastikan mereka selalu mendapatkan update informasi dari apa yang terjadi di seputar perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut, kita ingin menciptakan pemahaman yang menyeluruh, jadi tidak cuma di satu level tertentu, tapi dari atas sampai bawah, mengenai tujuan yang ingin dicapai dari segala aktivitas atau corporate action yang dilakukan, dan juga terhadap nilai dan pedoman yang dimiliki perusahaan. Nah, ini nanti saya akan jelaskan sedikit karena di Gojek, seperti yang rekan-rekan tahu semua, tahun lalu kan kita melakukan penggabungan dengan Tokopedia. Nah, ini salah satu corporate action terbesar di perusahaan kami, dan employee engagement and internal communication itu menjadi salah satu elemen yang bisa dibilang mungkin nomor 2 paling penting ya gitu di luar dari deal-nya sendiri dan di luar juga dari komunikasi eksternal, karena pada akhirnya employee lah yang bisa menggerakkan jarumnya dan can move the needle untuk kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya di tahap pertumbuhan perusahaan. Kemudian slide selanjutnya, secara general ini mungkin semua punya masalah yang sama ya. Ketika kita bicara mengenai employee engagement, internal communication as one of the tools, tantangan yang dihadapi sama gitu. Kita sudah memasuki tahun ke-3 di masa krisis pandemi. Satu hal yang dirasakan di Gojek, di grup kami adalah bagaimana work from home. Jadi kalau di Gojek itu saya bisa bilang hampir 90% tuh kita sekarang, atau 95% kita masih work from home. Ada beberapa proyek tertentu atau pekerjaan tertentu yang mengharuskan employees atau karyawan datang ke kantor from time to time, tapi secara policy in general kita masih work from home hingga hari ini. Nah, hal ini menimbulkan seperti yang rekan-rekan semua juga mungkin sebagian besar alami, hal ini menimbulkan beberapa tantangan, baik secara fisik maupun mental. Pertama, ketika bekerja di rumah, karyawan pastinya menginginkan lebih banyak informasi, baik tentang pandemi dan juga mengenai jalannya perusahaan. Ini informasi yang tadinya bisa didapat secara sambil lalu di kantor, face to face, sekarang ini nggak bisa dilakukan. Jadi secara komunikasi, secara internal comms atau employee engagement,
kita harus memastikan atau memiliki effort khusus atau strategi khusus bagaimana memastikan karyawan bisa terus mendapatkan update secara terus-menerus. Hal ini didukung oleh survei internal kami yang menunjukkan bahwa karyawan itu merasa cemas terhadap dampak situasi pandemi. Apalagi kalau diingat tahun lalu ketika wave 2 Delta itu cukup menyeramkan bisa dibilang. Jadi apalagi karena kita ada di 4 negara ya dengan Indonesia, itu apa yang terjadi di India, misalnya waktu itu juga cukup parah, itu juga membuat mental yang di Indonesia cukup terdampak gitu. Dan sebaliknya, jadi ketika di Indonesia juga terjadi spike, di negara-negara lain juga pastinya merasa cemas gitu ya. Nah, selain itu kalau dilihat kan memang secara jumlah atau populasi memang jumlah karyawan atau segmen karyawan kita memang masih didominasi sama kalangan muda atau millennials ke bawah gitu, sehingga kebutuhan mereka untuk interaksi sosial tuh masih cukup atau bahkan sangat tinggi gitu. Oleh karena itu, baik dari sisi internal comms dan juga HR juga bekerjasama dengan HR, kita benar-benar pikirkan cara bagaimana kita bisa compensate atau kita bisa memastikan kita memberikan sesuatu kepada karyawan untuk memenuhi rasa kebutuhan terhadap interaksi sosial, walaupun dengan keterbatasan work from home. Dalam menghadapi tantangan ini, memang yang diperlukan itu adalah komunikasi yang frekuentif, yang sering, dan juga relevan. Yang ketiga, ini semakin ke sini saya bisa bilang tim internal comms kami juga nggak hanya fokus ke konten relevan dan juga jadi nggak hanya ke substansi dan juga kepada frekuensi, tapi sekarang ini kita juga fokus ke creativity. Jadi gimana caranya kita bisa berinteraksi itu, again, walaupun hanya online, tapi bisa sekreatif dan se-fun mungkin sehingga employee merasakan ada engagement. Jadi tidak hanya satu arah dan kontennya juga tidak terasa membosankan atau datar gitu ya. Nah, terkait sama seperti yang tadi saya sampaikan, terkait sama penggabungan antara Gojek dan Tokopedia, ini juga merupakan salah satu milestone terpenting di internal comms. Karena beberapa tantangan yang kami hadapi adalah satu, seperti biasa, dari mulai perencanaan, dari deal-nya sendiri gitu ya, sampai ini bisa menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke publik, itu ada gap waktu di mana pasti ada yang bocor, kemudian ada spekulasi. Nah, tantangan ini dihadapi tidak hanya tentunya oleh tim external communication, tapi juga untuk internal. Bagaimana kita bisa memastikan employee, satu dari sisi manajemen atau komunikasi perusahaan, kita tidak reveal anything yang ahead of the process gitu ya. Tapi at the same time kita juga memberikan kejelasan, kita memberikan memenuhi rasa keingintahuan employee dengan pesan-pesan yang baik gitu ya. Tapi yang di lain pihak juga balik lagi tidak memberikan informasi yang sensitif. Nah, tantangannya adalah ketika itu tadi sebelum merger gitu ya, sebelum bergabung. Nah, ketika kita sudah bergabung, yang menjadi tantangan dalam grup kami adalah pertama, bagaimana kita bisa membuat seluruh karyawan dari 3 perusahaan, Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial, bisa memahami dan tujuan dari manfaat penggabungan ini. Gitu, mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini merupakan sebuah task atau tugas yang juga serius gitu. Dari level atas sampai level bawah, mereka punya pemahaman level of understanding yang sama mengenai tujuan dan manfaat dari penggabungan ini. Ini sangat penting karena ketika mereka memahami, maka kita mengharapkan mereka bisa termotivasi untuk bisa mendorong rodanya agar kita bisa lebih mendukung pertumbuhan bisnis untuk maju bersama sebagai satu grup. Nah, ini yang memang menjadi buat saya tantangan, tapi juga sebenarnya opportunity karena bisa dibilang komunikasi ini menarik dan mungkin tidak bisa didapatkan di semua pengalaman di perusahaan gitu ya. Jadi exercise ini menarik buat kami secara tim dan juga secara perusahaan. Nah, ada 3 strategi komunikasi yang kami lakukan secara general. Pertama adalah memberikan informasi rutin melalui kanal komunikasi efektif. Jadi kuncinya adalah kita mesti tahu
bagaimana cara atau apa cara yang paling efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada karyawan. Dengan keterbatasan yang tadi, working from home, ada rasa kecemasan, ada kebutuhan buat berinteraksi. Nah, di sini channel strategi itu sangat penting. Channel mana yang kita bisa pastikan atau kita bisa tahu menjadi channel yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan karyawan. Yang ketiga, untuk channel, jadi selain channel ini, kita juga harus melakukan secara konsisten. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi tidak cukup hanya kita punya channelnya, tapi kita harus pastikan kita menggunakan channel tersebut secara konsisten. Dan juga ada level of certainty. Jadi karyawan itu tahu, oke, saya bisa mengharapkan apa dari komunikasi melalui channel ini. Saya bisa mengharapkan siapa yang bisa berkomunikasi dengan saya sebagai karyawan melalui channel ini. Itu dua hal yang penting yang kita jaga. Yang kedua adalah memastikan atau meningkatkan komunikasi dua arah. Nah, ini juga kan tantangan karena kita semua online. Tapi kita bangun cara sama juga balik kepada kanal dan juga konten dari kanal tersebut, bagaimana sebisa mungkin kita tetap bisa ada komunikasi dua arah. Nanti saya jelaskan toolsnya. Yang ketiga, ini lebih kepada addressing tadi kebutuhan karyawan terhadap interaksi sosial. Nah, ini kreativitas tim kita di sini memang dites gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka merasa bisa berinteraksi walaupun secara terbatas dan mungkin kebanyakan secara online. Nah, yang pertama saya akan elaborasi di poin pertama, yaitu memberikan informasi melalui kanal komunikasi efektif secara konsisten. Jadi yang pertama adalah kita memang harus memastikan kontennya jelas, transparan, frekuentif atau sering, dan juga dilengkapi dengan berita terbaru. Ini yang kita pastikan terutama di awal-awal kita bergabung dengan Tokopedia atau membentuk GoTo. Kita memastikan misalnya town hall itu, jadi town hall itu adalah avenue buat leaders, terutama buat CEO untuk berkomunikasi dengan seluruh karyawan. Kita itu buat town hall sampai di dua layer, jadi di level GoTo ada, yaitu mencakup ke seluruh karyawan di Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Nah, tapi di setiap perusahaan operating di bawah, jadi Gojek masing-masing, Tokopedia masing-masing, dan GTF masing-masing juga mereka punya town hall sendiri. Kita punya prinsip di grup kita tuh over communicate itu sesuatu yang baik untuk memastikan pesan itu sampai dan juga audiens yang kita komunikasi dia bisa menangkap pesan itu dengan jelas. Nah, jadi town hall itu salah satu cara bagi kita yang sangat efektif untuk memberikan update kepada karyawan. Kita bungkus town hall ini semenarik mungkin. Satu, kita benar-benar menghadirkan, tadi Pak Pambudi juga bilang ya, kehadiran manajemen, apalagi top manajemen, itu sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kepercayaan karyawan. Jadi di setiap town hall itu kita menghadirkan CEO. Dalam konteks ini, dalam konteks Gojek ada Kevin, dalam konteks GoTo ada Andre. Bahkan di level GoTo kita juga suka menghadirkan CEO founder dari Tokopedia, William. Nah, di sini kita memberikan informasi berita-berita terbaru, update terbaru, dan juga tadi ada elemen dua arah. Jadi walaupun ini online, kita membuat Q&A-nya lumayan terbuka. Jadi kita pakai sistem, toolsnya Slido, di mana orang bisa memberikan pertanyaan langsung. Jadi semua audiens, semua yang partisipan yang hadir juga bisa lihat pertanyaannya, gitu. Bahkan di situ juga kita pertanyaan bisa langsung dijawab langsung sama CEO. Karena keterbatasan waktu kan biasanya kita nggak bisa jawab semua. Itu pun tetap kita berikan jawaban secara tertulis. Jadi employee merasa yakin bahwa apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi pertanyaan mereka itu benar-benar diaddress oleh the highest level in the company. Selain town hall, kita juga punya channel lain, yaitu email. Jadi kita ada email secara konsisten dan secara berkala dari CEO. Ada newsletter internal,
di situ namanya Live at Gojek. Di situ kita banyak kasih informasi-informasi update terpenting seperti COVID, inisiatif yang kita lakukan dari berbagai business unit, dan juga town hall recap. Jadi town hall itu tidak cuma sekali dikerjakan, tapi juga kita kasih recap dan juga kasih jawaban dari pertanyaan tidak terjawab. Nah, kita juga punya platform baru nih di Gojek namanya One Gojek. Ini adalah sebuah platform yang dikembangkan sebagai portal untuk segala informasi dan bantuan internal. Jadi kita bisa pakai satu portal aja, di situ semua bisa di-cater. Terkait pengelolaan komunikasi kepada karyawan mengenai penggabungan Gojek dan Tokopedia, internal dan employee communication memegang peranan penting untuk memastikan 3 hal utama. Pertama, yaitu memberikan kejelasan atau clarity terhadap misi dan arahan perusahaan ke depan. Bayangkan saja ada ribuan karyawan di Gojek dan di Tokopedia dan juga di GoTo Financial sebagai bagian grup dari Gojek. Ini kita harus menyamakan gitu visi dan misi, dan juga mereka paham why we do this gitu, dan ini kita arahnya ke depan mau kemana. Nah, ini tugasnya internal dan employee communication tuh penting sekali untuk memastikan clarity tersebut. Yang kedua adalah yes, kita bergabung and then what? Nah, jadi tugas kedua adalah untuk memastikan clarity terhadap prioritas perusahaan ke depan setelah penggabungan. Tadinya Gojek punya its own priority, Tokopedia punya its own priority, terus yang di payment and financial service juga punya. Nah, dengan penggabungan ini bagaimana nih prioritasnya? Nah, ini yang menjadi pesan atau topik yang selalu kita komunikasikan secara terus-menerus dan konsisten. Sehingga karyawan bisa on the same page mengenai prioritas kita dan bisa sama-sama fokus on those priorities. Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi tadi kita punya clarity terhadap tujuan, clarity dan terhadap prioritas. Jangan lupa konsistensi dalam menyampaikan pesan tersebut, update-nya, progress-nya, dan adjustment-nya along the way itu sangat penting. Jadi segala sesuatu yang kita mau sampaikan atau perubahan atau progres yang kita sampaikan itu bisa terus tercascade, tidak hanya di level leaders tapi juga sampai ke bawah. Yang keempat adalah seperti yang tadi saya sampaikan, keterbukaan dan komunikasi 2 arah. Ini juga saya jelaskan di slide berikutnya. Komunikasi 2 arah ini di kita ada beberapa topik. Pertama adalah masih di kehadiran top leaders. Jadi di kita itu ada sesi-sesi selain town hall CEO, kita juga punya sesi yang lebih pendek dan juga lebih candid sama CEO kita. Ini contohnya kita bikin namanya Kevin Clubhouse. Ini kalau di Andre kita bilangnya nama acaranya Ask Andre Anything. Di sini mereka topiknya bisa lebih loose, nggak seperti kayak di town hall yang banyak update gitu ya dari perusahaan. Ini topiknya bisa lebih loose, bisa lebih informal, dan mereka bisa tanya apa aja. To a point mereka bisa tanya mengenai preference pribadinya Kevin terhadap sebuah topik, preference pribadinya Andre terhadap sebuah film misalnya. Jadi itu yang kita lihat cukup efektif untuk closing the gap antara karyawan dengan perusahaan di masa ketika kita harus online. Nah, yang ketiga, itu yang pertama. Jadi sesi informal dengan leaders, dan ini juga tidak hanya di level CEO, tapi juga level di bawahnya CEO satu level di head of business units gitu. Jadi mereka juga having their own town hall and their own employee cadences atau meetings gitu. Nah, yang kedua adalah optimalisasi dari channel. Balik lagi ke poin 1. Bagaimana kita memastikan komunikasi dengan channel yang paling efektif. Kalau di kami, salah satu channel yang efektif dan kita optimize adalah Slack. Jadi di situ Slack ini kita gunakan untuk 3 hal. Pertama, tentunya memberikan informasi terkini. Yang kedua, kolaborasi. Jadi kalau ada project bareng tuh kita biasanya bikin Slack channel bareng. Yang ketiga juga untuk memberikan sentralisir kanal komunikasi. Jadi ada kanalnya Gojek, ada kanalnya GoTo, ada kanalnya Tokopedia gitu. Ini dengan begini kita bisa mengorganisir flow of information dengan lebih baik. Nah, yang terakhir adalah ini mungkin semua perusahaan melakukan, kita selalu melakukan survei internal secara berkala. Jadi kita pasang kuping untuk mendengarkan masukan-masukan mereka dan juga pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan dalam periode survei tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah tadi ya yang berkaitan sama kebutuhan untuk memenuhi
interaksi sosial. Ini berkaitan dengan kreativitas. Jadi kita banyak melakukan kegiatan atau inisiatif supaya mereka tidak terlalu merasa jenuh di rumah gitu. Dan juga bisa punya gap dari constant meeting yang berlangsung setiap hari gitu. Beberapa hal yang kita lakukan, ini prioritasnya adalah well-being. Jadi untuk ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita punya yang namanya No Meeting Friday. Itu berlaku di setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Jadi Jumat, minggu pertama dan ketiga itu, Jumatnya nggak boleh ada meeting. We can still work, or we need to still work, tapi nggak boleh ada meeting. Sehingga hari itu karyawan nggak terlalu pusing untuk pindah-pindah meeting, but they can focus on their work gitu. Yang ketiga adalah kita bikin playbook. Pada akhirnya kita bikin playbook gitu. Bagaimana yang bisa menjadi referensi karyawan. Isinya 2 tips bagaimana karyawan bisa beradaptasi di masa pandemi ini. Balik lagi tentunya karena kita punya karyawan di beberapa negara. Jadi ini juga cukup membantu mereka gitu. Ketika mereka lagi punya issues, they can go to the playbook and then get some useful tips. Yang ketiga adalah sesi di mana kita memberikan inspiring topics dengan menghadirkan inspiring speakers, namanya Go Talk. Jadi Go Talk ini adalah satu sesi di mana atau satu kegiatan forum di mana kita menghadirkan pembicara dari luar untuk membahas berbagai macam topik. Misalnya kita pernah mengundang Reni Moran untuk membahas cara mengatasi kecemasan dan depresi secara pandemi. Jadi di Gojek itu memang kita kalau ada isu atau topik itu kita embrace, kita nggak hindarin tapi kita embrace gitu, dan kita coba address. Nah, karena tadi isu mengenai kecemasan, kekhawatiran di masa pandemi, kita sampai bikin beberapa kali talk show yang membahas mengenai hal ini, dan ini alhamdulillah cukup diterima dengan baik. Yang terakhir adalah serangkaian acara well-being. Jadi misalnya acara sesi book club gitu ya. Kita bahkan juga buat book club ini nggak cuma sama speakers dari luar seperti Dewi Lestari, tapi juga Kevin juga ikut duduk di situ bicara sama speakernya gitu. Terus kita juga punya kayak sesi-sesi seperti Zumba, seperti yoga. Nah, ini kita hadirkan online. Itu kan tiap hari ada sih. Jadi setiap jam 7 tuh pasti ada sesi itu tuh Zumba online, di mana karyawan hanya tinggal bergabung pakai Zoom. Kemudian mereka bisa mengikuti secara free gitu. Nah, dari kesemua hal yang kita lakukan ini, kita juga mau lihat gitu ya bagaimana efektivitas dari kegiatan atau strategi yang kita jalankan. Nah, dari hasil yang pulse check yang kami lakukan terakhir itu, alhamdulillah hasilnya cukup positif, di mana dari hasil internal com survey yang kita lakukan selama 2021, 99 karyawan itu mengatakan merasa lebih mengerti terhadap prioritas, perkembangan, dan berita terbaru dari perusahaan yang mereka dapatkan dari informasinya dari town hall bersama CEO. Jadi ini alhamdulillah CEO town hall itu very efektif gitu ya. Nah, frekuensi town hall pun diterima secara dengan baik, di mana 99% setuju dan sangat setuju bahwa frekuensinya tuh harus sebulan sekali gitu. Kan tadinya kita mikir apakah harus 2 bulan sekali atau setiap kuartal, ternyata sebulan sekali itu adalah frekuensi yang pas. Nah, itu tadi yang town hall CEO. Untuk yang platform baruan Gojek, sekitar 700 karyawan juga mengatakan mereka sudah, dia 700 lebih itu daily visitor gitu. Mereka melakukan atau menggunakan itu secara on a daily basis. Ini tergolong baru platformnya, tapi penggunaannya cukup tinggi. Nah, selain itu juga 90% dari karyawan mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan inisiatif dari yang dilakukan oleh internal comms. Jadi ini yang kita jadikan juga sebagai pulse check, apakah seberapa besar atau seberapa efektif yang kita lakukan, dan area of improvement apa yang kita perlu lakukan untuk bisa raising the bar. 3 kanal komunikasi yang paling efektif di kami, seperti tadi, town hall CEO, email, dan juga email live at Gojek yang berisi mengenai update sehari-hari. Nah, jadi intinya sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu internal comms di masa krisis, dan di sini krisis juga bukan berarti hanya ketika terjadi
berita buruk ya, krisis itu kan bisa masa pandemi yang berkepanjangan, dan juga ada critical corporate action sebagai key milestone gitu. Ini sangat penting untuk menjaga motivasi dari para karyawan. Yang kedua, strategi komunikasi internal itu harus bersifat transparan, konsisten dan juga sering, dan juga dilengkapi dengan informasi atau berita terbaru. Yang ketiga adalah agar dapat memperoleh dampak yang maksimal, harus dimaksimalkan komunikasi yang dua arah, yang kreatif, dan mengulangi kata Pak Pambudi tadi, harus highly engaging. Dan di sini yang kami lakukan strategi melibatkan top leaders itu cukup efektif untuk bisa mendapatkan hasil-hasil tersebut. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.